Demi Allah, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya berjanji. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas. Dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Korupsi telah menjadi salah satu masalah paling kompleks dan mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fenomena ini bukan lagi sekadar tentang tindakan individu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan sudah berkembang menjadi semacam budaya yang membekas dalam sistem sosial dan birokrasi. Banyak orang bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, padahal dampaknya sangat luas dan menghancurkan sendi-sendi moral, ekonomi, serta keadilan masyarakat. Budaya korupsi muncul karena lemahnya pengawasan, rendahnya moral, serta kebiasaan masyarakat yang membiarkan perilaku tidak jujur berlangsung begitu saja. Banyak orang lebih memilih diam daripada menegur, karena merasa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Padahal sikap permisif inilah yang membuat korupsi terus berkembang dan dianggap wajar. Akibatnya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi atau orang berkuasa, tetapi juga merembah ke kehidupan sehari-hari. Untuk mengubah keadaan ini, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus ditanamkan sejak dini, agar korupsi tidak lagi dianggap wajar. Jika setiap orang mau berbuat jujur, Indonesia bisa menjadi bangsa yang bersih dan bermartabat. Bersama kita wujudkan masa depan bebas korupsi. Jujur berarti berani berkata benar dan tidak mengambil yang bukan hak kita. Kejujuran bukan hanya tentang ucapan, tetapi juga tentang tindakan dan hati nurani. Orang yang jujur mampu menjaga kepercayaan orang lain dan membangun lingkungan yang bersih dari kecurangan. Sekecil apapun kejujuran yang kita lakukan, itu adalah langkah awal untuk melawan korupsi. Contohnya, siswa mengembalikan barang yang bukan miliknya. Yang kedua, disiplin. Disiplin membuat kita bertanggung jawab terhadap waktu, tugas, dan aturan. Dengan disiplin, kita belajar menghargai proses, menepati janji, dan bekerja sesuai ketentuan. Orang yang disiplin tidak mudah tergoda untuk berbuat curang, karena ia memahami nilai kejujuran dan ketekunan. Sikap disiplin menjauhkan kita dari kebiasaan mencari jalan pintas yang bisa mengarah pada tindakan korupsi. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti berani menanggung akibat dari setiap perbuatan dan keputusan yang kita ambil. Orang yang bertanggung jawab tidak menyalahkan orang lain, tetapi berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dengan memiliki rasa tanggung jawab, kita membentuk pribadi yang kuat, jujur, dan dapat dipercaya. Sikap ini menjadi benteng diri agar tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan apa yang menjadi hak orang lain, dan menjalankan kewajiban dengan jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan bisa terlihat dari sikap tidak pilih kasih, menghargai teman, dan membagi tugas secara adil. Jika nilai keadilan dijunjung tinggi, maka tidak ada ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena setiap orang bertindak berdasarkan kebenaran dan tanggung jawab. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil usaha sendiri dan menjauhkan kita dari keinginan untuk mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Seseorang yang bekerja keras akan menghargai waktu, proses, dan hasil yang dicapai melalui ketekunan. Dengan semangat kerja keras, kita belajar bahwa kesuksesan yang sejati datang dari usaha yang gigih, bukan dari kecurangan atau memanfaatkan celah untuk keuntungan pribadi. Tiga, kesederhanaan. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup apa adanya dan mensyukuri setiap hal yang dimiliki.
Orang yang sederhana tidak mudah tergoda oleh kemewahan atau harta yang bukan miliknya. Dalam konteks anti korupsi, sikap sederhana membantu kita menahan diri dari perilaku tamak dan keinginan untuk memperkaya diri secara tidak sah. Dengan hidup sederhana, kita membangun mental bersih dan jujur dalam menjalani kehidupan. Terakhir, keberanian. Keberanian bukan hanya soal melawan musuh, tetapi juga tentang menegakkan kebenaran meskipun sendirian. Seseorang yang berani akan menolak suap, melawan kecurangan, dan berani berkata tidak ketika dihadapkan pada godaan yang melanggar nilai kejujuran. Sikap berani seperti inilah yang menjadi pondasi penting dalam membangun budaya anti korupsi, karena tanpa keberanian, keadilan, dan kejujuran sulit untuk ditegakkan. Yang pertama, nilai kepedulian. Kepedulian berarti peka terhadap keadaan orang lain dan mau membantu tanpa pamrih. Dengan kepedulian, kita menyadari bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti banyak orang. Sikap peduli mendorong kita untuk berbuat jujur, adil, dan ikut menjaga keutuhan bersama. Yang kedua, nilai kemandirian. Kemandirian berarti tidak bergantung pada cara curang untuk meraih kesuksesan. Orang yang mandiri percaya bahwa kemampuan dan usaha sendiri tanpa harus menipu, meniru, atau bergantung pada orang lain secara berlebihan. Kemandirian menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan, tanggung jawab atas pilihan, serta keteguhan dalam menghadapi tantangan. Dengan kemandirian, kita belajar bahwa keberhasilan sejati bukan datang dari jalan pintas, tetapi dari kerja keras, kejujuran, dan kepercayaan pada diri sendiri.